Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Sahabat al-kiram, ma'asyiral muslimin, rahimakumullah. Bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, kesempatan, dan nikmat kita bisa mengikuti rangkaian ibadah Ramadan. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada manusia paling agung, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, insyaallah sampai kepada kita selaku umatnya. Ma'asyiral muslimin, sahabat al-kiram, di mana saja Anda berada, alhamdulillah, saat-saat ini kita tengah melaksanakan shaum Ramadan, di mana ini merupakan detik-detik terakhir kita menjalankan ibadah Ramadan, yang tadinya segalanya Allah lipat gandakan. Pahala yang wajib Allah lipat gandakan hingga 700 kali lipat. Pahala ibadah-ibadah sunnah Allah jadikan pahala yang wajib. Nah, beberapa hari ke depan pastinya kita tidak akan menemui hal tersebut, karena kita akan ditinggalkan dengan bulan suci Ramadan. Nah, oleh karenanya, mumpung kita masih di syahrul Ramadan, segerakan kita untuk memohon ampunan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya ketika seorang hamba dengan sungguh-sungguh bertaubat memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala macam hilaf, salah dan dosa selama ini, maka semuanya akan diampuni, digugurkan dan dihapuskan kesalahan-kesalahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala selama dia menjalankan shaum Ramadan dengan hanya mengharap keridhaan dan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat al-kiram, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, bisa jadi yang kemarin kita amat sangat luar biasa disiplin. Kita laksanakan sholat berjamaah tanpa ketinggalan. Apalagi kita laksanakan sholat subuh selalu berjamaah selama sebulan. Maka bisa jadi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan yang terbaik untuk kita, sehingga kebiasaan Ramadan akan kita ulangi di bulan-bulan berikutnya. Dan kesebutlah kita menjadi hamba Allah yang penuh dengan keberhasilan dalam melaksanakan shaum Ramadan. Namun sebaliknya, bisa jadi hal-hal yang sudah kita kerjakan selama Ramadan kemudian tidak membekas di bulan-bulan berikutnya. Ini menjadi introspeksi dan muhasabah kita. Bisa jadi puasa yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan, hanya mendapatkan keuntungan duniawi saja, hanya mendapatkan nilai-nilai duniawi saja, dan tidak disematkan kita menjadi insan-insan yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Nah, oleh karenanya, dengan akan perginya Ramadan, kemudian kita akan kedatangan hari kemenangan. Lalu apakah niat dan rencana kita selanjutnya sesuai dengan syariat, sesuai yang diajarkan oleh agama dan Rasulnya?
ketika bulan Ramadan tiba, umat Islam merasakan berbagai kegembiraan mendalam. Sebab dalam pandangan mereka, Ramadan adalah bulan ampunan, rahmat, pahala, dan anugerah. Selain itu, mereka biasanya juga menanti-nantikan Hari Raya Idul Fitri, hari yang menjadi lambang kemenangan terhadap terbelenggunya nafsu pada hari itu. Nah, terdapat anjuran untuk kita mengisi hari kemenangan tersebut. Yang pertama, bertakbir untuk mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sahabat al-kiram yang dirahmati Allah. Secara kebahasaan, Hari Raya Idul Fitri terdiri dari dua kata dalam bahasa Arab, yakni Aid dan Fitri. Kata Aid berasal dari kata-kata ada ya'udu, yang artinya kembali. Sedangkan Fitri bermakna suci atau berbuka puasa. Dalam konteks suci, yang dimaksud dari Idul Fitri berarti kembali kepada asal kejadiannya yang suci dan mengikuti petunjuk Islam yang benar. Hari Raya Kemenangan bukan hanya sekedar hari perayaan pasca berpuasa sebulan penuh, tetapi juga hari penanda dimulainya perjuangan melanjutkan ketaatan dalam membumikan Al-Quran. Seseorang yang beridul fitri berarti dia akan selalu menjaga keindahan dalam setiap aspek kehidupan, selalu berusaha mencari dan menampilkan kebaikan. Salah satu sunnah di Hari Raya Idul Fitri adalah anjuran memperbanyak takbir. Nabi Muhammad SAW telah mengajarkan kepada kita dalam sebuah hadisnya, hiasilah hari raya kalian dengan memperbanyak membaca takbir. Hiasilah hari raya kalian dengan memperbanyak takbir. Perbanyaklah membaca takbir pada malam hari raya, karena hal ini dapat melebur dosa-dosa dan disunnahkan untuk melakukan hal tersebut. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan dan menyeru dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Ma'asyiral muslimin, sahabat al-kiram yang dirahmati Allah, hari kemenangan adalah hari fitri. Mari kita jaga, jangan kita nodai dengan hal-hal yang bisa menyebabkan dan menimbulkan kemaksiatan. Satu contoh yang luar biasa yang sering kita alami, orang di masjid lebih banyak di tanggal 1 Ramadan, di malam tanggal 1 Ramadan ketimbang di malam 1 Idul Fitri. Lalu pertanyaannya, kegembiraan macam mana ketika Allah Subhanahu wa taala sudah sampaikan usia kita di bulan ataupun di bulan Syawal atau di hari raya kemenangan? Tapi justru pada kenyataan di hari kemenangan banyak orang bukan berkumpul di rumah Allah, banyak orang berkumpul di rumah-rumah ibadah. Tidak, tapi justru banyak orang yang berkumpul di pasar-pasar rakyat, di banyak orang berkumpul di bazar, di mal-mal. Mereka memburu belanjaan-belanjaan yang dipersiapkan untuk Hari Raya Idul Fitri. Apakah itu tidak boleh? Boleh. Itu bagian dari ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi hal-hal yang disunahkan dan dianjurkan di malam hari kemenangan adalah kita memperbanyak zikrullah, memperbanyak takbir, memperbanyak gema, takbir, tahmid, tasbih untuk mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan makna daripada hari kemenangan. Inilah yang menjadi bahan koreksi kita semua. Jangan sampai kita meninggalkan generasi-generasi yang lemah sehingga hari kemenangan dijadikan sebagai hari hura-hura, hari menghabiskan uang, hari
mumpung sudah merdeka, mumpung sudah menang, maka semuanya bisa menjadi kebablasan. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Demikian yang dapat kami sampaikan, motivasi kita di hari kemenangan. Mudah-mudahan hari kemenangan ini bukan kemenangan saat ditinggalkannya Ramadan, tapi justru hari di mana dimulainya kemenangan kita untuk lebih dekat dan lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.